Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Sudah lama kita nggak bikin video karena kesibukan gitu kan. Kemarin kita habis ngadain kelas offline di Solo gitu kan. Kemudian ada beberapa agenda yang membuat saya keteteran untuk bikin video. Nah, di hari ini Jumat tanggal 29 Desember jam setengah tiga sore menjelang setengah tiga. Ini adalah perdagangan hari terakhir tahun 2023 gitu kan. Kita akan ngulik dua saham yang mana dua saham ini berkaitan dengan kondisi bearish divergen. Apa itu divergen? Apa itu bearish divergen? Dua saham ini saham apa saja? Mari kita kulik lebih lanjut saham ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Profita ini dan belum paham apa itu divergen, saya ingin jelaskan sedikit nih. Saya akan jelaskan dulu apa itu divergen. Jadi divergen itu adalah tanda awal pembalikan arah. Disebut pembalikan arah itu artinya ya kalau saat ini harganya naik, berarti dalam waktu dekat akan berpotensi turun, gitu kan. Kalau saat ini turun, maka berpotensi saham ini kemudian akan naik, gitu kan. Jadi berbalik. Kalau sekarang turun, maka nggak lama kemudian akan naik. Tapi sekarang naik, apabila ada bearish divergen, maka ini akan berpotensi turun. Itulah disebut dengan divergen. Kemudian divergen itu sebenarnya ada tandanya, teman, yaitu tandanya divergen itu ada ketidaksesuaian antara chart dengan MACD, gitu kan. Teorinya atau seharusnya saat chart naik, gitu kan, saat chart naik, maka seharusnya kurva MACD juga naik, gitu kan. Nah, ini kondisi normalnya, idealnya. Tetapi kalau ada divergen, maka itu nggak sama, nggak seperti itu, malah berbalikan, gitu kan. Jadi apabila dikatakan divergen itu bila memenuhi syarat yang pertama, chartnya turun, gitu kan. Ini MACD-nya naik. Atau sebaliknya, chartnya naik, MACD-nya justru turun, gitu kan. Nah, jadi nggak sesuai karena nggak sesuai antara chart dengan MACD, gitu kan. Jadi kalau tandanya divergen itu gitu kan, kalau chart turun MACD naik itu justru disebut dengan divergen menarik atau istilahnya bullish divergen. Sebaliknya jangan diikuti kalau kita menemukan chartnya naik MACD turun, gitu kan. Justru turun itu tandanya bearish divergen atau harga saham itu sebenarnya akan turun. Nah, ada dua saham teman-teman. Ini yang sudah mengikuti tanda ini, bearish divergen ini. Jadi bearish divergen ini sudah kejadian di dua saham, gitu kan. Dan ini sudah terbayar, sudah terpenuhi, gitu kan. Pertanyaannya apakah apa namanya saham itu akan naik kembali, gitu kan. Nah, makanya mari kita lihat saham apa saja itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, saham apa saja yang saya maksud itu? Yang pertama adalah saham BRMS, teman-teman. Kita perhatikan saham BRMS ini, yuk dari sini teman-teman. Nah ini, dari sini ini harganya naik teman-teman. Ya kan, dari puncak ini, puncak di Juli tanggal 15 ini, dia ke tanggal September tanggal 6 dia naik. Gitu kan. Ini chartnya naik. Tetapi MACD-nya turun nih. Ini turun teman-teman. Nah ini kan, nah ini turun kan. Nah ini kan turun. Ini garis putihnya ini turun teman-teman. Kalau saya tarik, nah ini biar gak kelihatan. Nah ini nih. Jadi chartnya naik, MACD-nya turun, gitu kan. Maka ini tanda-tanda harga ini saham, harga sahamnya akan turun. Nah ini udah turun teman-teman, gitu kan. Ini yang pertama adalah saham BRMS. Yang kedua adalah saham ACES. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan saham ACES ini teman-teman ya. Nah ini dari tanggal Juni, tanggal 8 dia naik teman-teman. Nah ini naik sampai kita lihat di Oktober ini naik tinggi dia. Tetapi MACD-nya saat periode itu malah turun teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, malah turun drastis gitu kan. Nah ini. Nah ini kan. Nah ini. Maka tidak heran kalau dia kemudian turun. Kenapa? Karena ini udah ada tandanya sebelumnya. Secara teknikal dia ada tanda-tandanya gitu kan. Bahwa dia chartnya naik, kemudian MACD turun. Maka nggak heran kan turun. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan turun? Nah ini. Sejauh mana dia akan turun? Oh iya, tahu ini akan turun, gitu kan. Sejauh mana akan turun? Nah, teorinya dia akan turun itu apabila dia sudah mencapai puncak yang pertama. Jadi kita di sini teman-teman. Nah, ini. Jadi karena ini puncak yang pertama, saat dia puncak masih naik, kemudian dia naik, masih diturun. Nah, ini puncaknya, maka saham ACES ini sudah memenuhi ini teman-teman, memenuhi membayar.
kita pakai istilah gampang, dia sudah membayar bearish divergennya, gitu kan? Dia sudah membayar bearish divergennya, gitu kan? Si BRMS pun sama teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan BRMS ini, nah ini dia kalau kita perhatikan naiknya mulai dari sini, gitu kan? Sini dia naik tapi ini turun, maka ini targetnya di sini teman-teman. Nah ini dia sudah membayar, gitu kan? Sudah turun, sudah ada di bawah atau di area ini, di area bearishnya, puncak awal dari si divergen tadi. Maka sekarang setelah kita lihat ini sudah memenuhi hutang dari divergen tadi, sekarang pertanyaannya ini akan mantul atau terus turun ya? Gitu kan. Ini akan mantul atau terus turun ya? Oleh karena itu kita akan cek teman-teman. Kita akan lakukan cek apakah ini masih menarik saham BRMS dan saham ACES ini teman-teman. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa Profita itu ada kelas reguler offline teman-teman ya. Kemarin kita ngadain kelas di Solo. Nah, ini beberapa foto, beberapa dokumentasi pada saat kita kemarin di Solo. Dan dalam waktu dekat, tanggal 21 Januari besok, gitu kan, 1 bulan lagi, kita akan ngadain kelas di Jakarta. Nah, ini flyernya. Silakan dibaca. Teman-teman nanti kalau tertarik, kepengen ikut, silakan hubungi yang ada di flyer itu. 0813 3505 8305 nanti dengan Intan, gitu kan. Nah, dan jangan khawatir, kelas Profita itu bergaransi, teman-teman. Jadi semua peserta digaransi mampu melakukan analisa mandiri. Karena nanti kita juga banyak prakteknya di kelas itu. Nah, itu informasi tentang kelas regulernya Profita, teman-teman. Sekarang kita lanjut ngomongin BRMS dan ACES ini, teman-teman. Nah, dua saham ini yang sudah memenuhi membayar hutangnya berisnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita cek doanya ya, teman-teman ya. Kita cek doanya. Doanya mulai dari mana sampai mana gitu kan. Kalau ini memang sudah ada divergen, maka kita bisa lihat dari saat periode dia naik, teman-teman. Jadi periode dia naik ini, gitu kan, dia puncak naik ini, kemudian, nah sampai selamat turun ini, gitu kan. Nah ini, jadi kita lihat nanti ini banyak masih ada akumulasi apa enggak periode ini, gitu kan. Nah si BRMS pun sama teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan karena ini puncaknya di sini, gitu kan, di sini maka ini kita bisa lihat dari sini teman-teman. Nah ini puncaknya di sini. Nah dari puncak ini ke sini, gitu kan. Nah ini kemudian di sini saat turun ini, nah ini sampai hari ini, nah meskipun hari ini nanti belum bisa kita cek doanya ya. Ini kita cek apakah periode ini dia masih ada akumulasi. Kalau masih ada, maka ini menarik, gitu kan. Tapi kalau ini nggak ada, udah distribusi gede, ya sudah lebih baik kita tinggalkan, gitu kan. Nah, makanya mari kita lihat nih. Kita lihat BRMS dulu, teman-teman. BRMS ini kalau kita perhatikan, teman-teman, kita lihat dari pas turun ini dari tanggal 9, maaf 12 September ini kita cek, teman-teman ya. Jadi kita cek dari 12 September sampai kemarin, karena hari ini masih perdagangan belum bisa kita cek doanya. Ternyata ini all-nya ada akumulasi. Dari jumlah sekuritasnya pun dia juga lebih banyak yang jualan daripada yang belanja, maka ini akumulasi. Asiknya kita cek teman-teman. Jadi asiknya kita cek BRMS ini teman-teman. Ternyata saat turun ini juga ada akumulasi gede, gitu kan. BRMS ini masih ada akumulasi gede, asingnya belanja 36 juta, jualan 24 juta. Maka kalau kita tulis teman-teman, jadi ini kalau kita tulis saat turun ini all-nya ada akumulasi, gitu kan. Ini asingnya pun akumulasi. Nah, ini akumulasi teman-teman. Kemudian saat naik ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 11 September kita cek teman-teman. Saat naik ini kita cek ternyata juga ada akumulasi. Baik dari top buyernya maupun dari jumlah sekuritasnya. Karena yang jualan jauh lebih banyak daripada yang belanja. Ini akumulasi. Kemudian asiknya kalau kita cek teman-teman. Asiknya kalau kita cek teman-teman. Ini juga ada akumulasi sangat signifikan karena belanja 33 juta, asingnya jualan hanya 1 juta. Maka kalau kita tulis teman-teman, saat naik ini all-nya ada akumulasi, gitu kan. Asingnya pun juga ada akumulasi. Ini menarik. Jadi pada saat naik ada akumulasi, turun ada akumulasi, tentu ini menarik teman-teman. Pertanyaannya kapan waktunya beli, gitu kan. Nah sebelum kita bahas itu kita ngomongin Aces dulu nih. Ates gimana gitu kan. Ates yuk kita lihat pada saat turun ini. Saat turun dari tanggal 26 Oktober sampai hari ini kita cek. Saat turun ini ada distribusi teman-teman. Ada distribusi baik dari
top buyer gitu kan, ini ada distribusi maupun dari jumlah sekuritas. Nah, dia distribusi karena yang belanja jauh lebih banyak daripada yang jualan. Dia distribusi, asalnya kita cek teman-teman. Aslinya dia juga distribusi sangat signifikan gitu kan. Karena jualan 3,5 juta, belanja 1,9. Jadi kalau kita tulis teman-teman, kalau kita tulis di periode ini maka dia all-nya distribusi gitu kan. Ini asingnya pun juga distribusi. Nah ini, kemudian kalau kita perhatikan saat naik ini, saat naik dari saat MACD paling tinggi ini dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 25 Oktober kita cek, saat naik ini ternyata ada akumulasi sangat signifikan gitu kan. Sangat signifikan, kemudian baik dari top buyer maupun dari jumlah sekuritasnya karena yang jualan jauh lebih banyak daripada yang belanja, ini akumulasi teman-teman. Kemudian aslinya kita cek teman-teman. Hasilnya kita cek juga ada akumulasi sangat signifikan, jualan 1,6, belanja 7 juta. Bahkan ada yang menarik, ada GW yang beli 57 miliar tanpa jualan. Jadi kalau kita tulis teman-teman, pada saat naik ini all-nya ada akumulasi, aslinya pun akumulasi. Gitu kan. Nah, teman-teman bingung nih, wah ini gimana ini kok ada akumulasi distribusi ini gimana gitu kan ya. Kalau teman-teman pengen lihat ya boleh kita cek all dari periode awal ini sampai sampai terakhir ini ya, ini kita cek teman-teman untuk memastikan ini sudah ada distribusi atau barangnya si bandar atau itu udah habis atau belum, kita bisa cek semuanya teman-teman. Jadi kalau kita cek seperti ini, maka dia masih ada akumulasi baik dari jumlah sekuritas yang jualan maupun top buyer-nya gitu kan. Ini ada akumulasi, all-nya, akumulasi aslinya kita lihat. Aslinya juga masih ada akumulasi belanja 7 juta gitu kan, jualan 2,9. GW masih beli tanpa jual nambah, kalau tadi 57 miliar, sekarang 60 miliar. Jadi kalau kita tulis teman-teman, ini all-nya, ini all-nya dia akumulasi, asingnya pun masih akumulasi. Jadi bandar ini masih punya barang dan belum habis barangnya, gitu kan. Periodenya masih kurang, gitu kan. Daya lagi jualan banyak, harganya udah keburu turun, gitu kan. Maka kalau ini dia terus terus jualan gede, gitu kan, maka harganya akan turun terus sehingga dia nggak sempet jualan ambil untung, gitu kan. Maka menurut saya saham ini masih menarik. Jadi baik BRMS maupun ACES ini masih menarik teman-teman. Jadi yang pertama alasannya karena dia sudah memenuhi bearish divergennya, udah membayar, udah terpenuhi, udah lunas, udah turun sesuai target gitu kan. Yang kedua, kedua saham ini masih ada akumulasi. Nah, tentu ini menarik teman-teman. Sekarang pertanyaannya, kapan waktunya beli BRMS atau kapan waktunya beli ACES gitu kan? Nah, sebelum kita bahas timing beli ini, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang sedang belajar saham, Profita itu juga punya kelas privat, teman-teman. Kelas Profita itu one on one, satu peserta satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila teman-teman tertarik, silakan hubungi 0813 7895 928 atau bisa cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang kita akan ngomongin timing beli si BRMS ini teman-teman. Pertama kita bisa menggunakan MA20 dan MA100. Nah ini kemarin dia sempet gitu kan hampir golden cross gitu. Ternyata nggak kuat turun. Gitu. Bahkan sekarang turun cukup signifikan ini kan. Nah ini maka opsi pertama teman-teman nanti bisa mulai masuk saat MA20 golden cross dengan MA100. Entah kapan kita tidak tahu. Gitu kan. ATEX pun sama teman-teman. Kita bisa gunakan itu. Kita bisa gunakan MA20 ini. Nah, kebetulan dia udah mengayun nih. Nampak udah mengayun kan, gitu kan. Nah, ini. Nih, ini kita bisa gunakan ini teman-teman. Atau teman-teman bisa gunakan ACE-nya. Nah, ini untuk nyicil ya. Untuk nyicil yang pertama bisa gunakan ACE gitu kan. Karena ini sudah dekat MA13 tapi warnanya masih biru. Jadi belum ada sinyal sinyal beli dari ACE. ACES pun teman-teman bisa bisa gunakan ini gitu kan. Nah, ini tunggu dia udah merah gitu kan. Di area MA13 tunggu nanti saat dia hijau dan MA13 ini apa namanya bisa teman-teman mulai belanja. Kemudian juga teman-teman bisa gunakan mungkin MA yang lebih lengkap. Nah, MA yang lebih lengkap mungkin ini teman-teman. Nah, ini bisa gunakan ini. Misalkan nunggu MA5, Golden Cross dengan MA20 gitu bisa gitu kan. Nah, itu bisa gunakan MA dan saudara informasi kemarin sama si apa namanya BRMS ini di periode-periode tanggal 18 Desember dia sudah
berpotongan gitu kan. Saya pikir dia udah mampu untuk apa namanya untuk perfect uptrend ya, karena waktu itu mau perfect uptrend ternyata nggak jadi, malah turun dan sekarang sudah bubar lagi untuk perfect uptrend. Jadi kalau mau perfect uptrend saham ini butuh effort yang cukup gede karena nunggu MA 20 dan MA apa namanya 60 gitu kan untuk nembus 120. Jadi ini sudah bubar perfect uptrendnya, bubar untuk si ACES ini teman-teman. Sementara kalau maaf si BRMS, kalau si ACES ini teman-teman, nah ini sekarang MA 20-nya itu juga sudah dead cross dengan MA 200 gitu kan. Jadi apa namanya eh, ini kayaknya juga akan butuh effort gede kalau dia mau naik lagi. Jadi demikian teman-teman kuliah saham BRMS dan ACES ini, poinnya adalah saham ini masih menarik secara teknikal gitu kan, yaitu dia sudah apa namanya memenuhi hutang bearish divergennya, masih ada akumulasi, tetapi secara teknikal yang lain yaitu pakai MA dia kayaknya sudah untuk perfect uptrend itu sudah butuh effort yang lebih gede lagi, kayaknya dia kalau naik pun nggak akan naik tinggi banget sampai rally, kalau apalagi kalau kita berharap sampai dia naik ke ini misalkan gitu kan ke harga 1.800-an, kayaknya masih apa namanya masih jauh ya, masih jauh untuk sampai ke situ, itu masih jauh ada seperti itu gitu kan. Tapi ini menarik, layak diamati, teman-teman tentukan timing jualnya masing-masing. Sekali lagi ini menarik tetapi belum saatnya jualan. Jadi teman-teman nanti jangan komentar, wah ini habis di apa namanya habis di kulik malah turun nih, gimana nguliknya gitu kan ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini menarik, jangan langsung dibeli, ikutin dulu nanti saat ada sinyal beli teman-teman baru beli, jangan beli sekarang karena secara teknikal juga juga masih jelek karena MA-nya juga sudah turun. Tadi juga si BRMS juga apa namanya mau perfect uptrend nggak jadi, sekarang malah turun gitu kan, malah dead cross. Nah ini MA 20-nya malah dead cross MA 60 dan 120 gitu kan, jadi ini masih belum menarik. Oke, demikian teman-teman kuliah saham BRMS dan ACES ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video, karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.